Oke Pak, udah saya mulai record nih Pak. Kita mulai aja ya Pak ya. Yuk. Oke, Pak Nurdin. Saya sebagai coaching ya Pak, Bapak sebagai coachingnya. Ya. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak Nurdin? Alhamdulillah baik Bu Delvi. Saya teringat kacamatanya nih kan. Iya Pak. Oke, nah Pak, jadi pada sesi coaching kali ini ya Pak, kita akan melakukan kegiatan coaching. Di sini ada yang mau Bapak ceritain atau ada yang mau Bapak sampaikan gitu dalam coaching kali ini? Ada Bu, karena kan kita tahu tujuan coaching ini tidaknya nanti ada hasilnya yang bisa menjadi mencerahkan setelah selesai kita melakukan coaching ini Bu ya. Masalahnya itu sebagaimana ya yang sama-sama tahu seusia seperti saya yang kepala 5 ya kan. Ketika berkaitan dengan IT itu terkadang walaupun kita belajar lupa lagi gitu, belajar lupa lagi. Makanya ini menjadi satu kendala, sementara sekarang aktivitas pekerjaan itu seolah-olah tidak bisa lepas dari penggunaan IT ini. Nah, gitu. Jadi ini merupakan satu di antara masalah yang perlu mendapat pencerahan lah kira-kira. Ya baik Pak. Jadi yang saya tangkap nih dari apa yang Bapak sampaikan tadi itu Bapak mengalami kesulitan dalam menggunakan IT gitu ya Pak. Iya betul. Nah jadi menurut Bapak gitu seharusnya apa gitu faktor yang membuat Bapak sulit gitu loh Pak. Kenapa Bapak ngerasa sulit gitu untuk memahami atau mempelajari IT ini gitu. Faktornya apa tuh Pak biasanya? Biasanya begini Bu, saya rasakan. Sudahnya belajar kadang-kadang, udah diulang-ulang. Tapi mungkin ini seperti yang dinasihatkan orang tua kita dulu. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar setelah dewasa seperti mengukir di atas air. Jadi walaupun diulang-ulang hilang lagi, ulang-ulang hilang lagi. Makanya terkadang saya malu sendiri juga kalau bertanya sama teman. Makanya sebagai satu di antara alternatif, di samping saya bertanya kepada rekan sejawat, sama anak sendiri, terkadang saya nyoba pakai internet aja dah. Karena nanti diulang-ulang nggak marah gitu. Nggak malu awakan gitu. Yang penting paketnya cukup gitu. Oke Bu, kira-kira begitu. Oke gitu ya Pak. Nah jadi karena kesulitan tadi tuh ya Pak ya. Nah jadi kira-kira kalau menurut Bapak nih kan kesulitan tadi itu bisa diatasi itu bagaimana gitu biasanya Bapak menghadapi gitu? Ya cara mengatasinya itu saya menyadari bahwa setiap kesulitan pasti ada solusi. Yang penting saya tetap mau berusaha. Apa diantaranya? Karena manusia itu John Politikon, manusia itu selalu hidup bersama dengan sesama manusia lain. Jadi saya bertanya lah, siapa di antaranya? Kalau di rumah anak sendiri, ada yang sudah tingkat aliyah kan gitu kan. Kalau di tempat kerja rekan sejawat lah gitu, yang masih muda-muda, yang pengetahuan tentang ilmu ini memadai. Saya tidak malu-malu walaupun mungkin saya sudah seusia ini gitu, tapi tetap semangat. Saya mau belajar gitu kan, karena saya harus berubah. Nggak mungkin perubahan itu muncul tanpa ada usaha perjuangan dari saya gitu. Kita Bu. Hal lainnya Pak, selain tadi yang Bapak ucapkan, kira-kira ada lagi nggak gitu apa yang bisa mengatasi masalah ini gitu, mengatasi kesulitan Bapak, biasa Bapak lakuin apa? Kalau tadi umpamanya dari teman, dari anak, ya kan, dari rekan sejawat, ya mungkin kalau saat ini karena kegiatan itu berkaitan dengan CGP ya saya nggak malu-malu saya minta izin, walaupun terkadang waktu ditelepon di reject gitu ya.
Walaupun saya tua, saya nggak sakit hati. Mungkin dia sibuk, saya harus sadar kan gitu kan. Nah, jadi harus saya terima, saya akuin dan saya hargai kenapa seseorang itu mungkin tidak bisa menerima karena mungkin sibuk kan gitu. Jadi membuat jiwa saya lebih besar gitu kan. Saya akuin, oh begini. Jadi kita harus siap. Demi apa? Untuk adakan perubahan supaya ke depan bisa lebih baik lagi. Siap menerima kenyataan seperti itu. Kira-kira. Nah, jadi tadi ya saya tangkap ya Pak, itu kan tadi Bapak bisa bertanya dengan rekan atau Bapak juga bisa belajar mandiri gitu lah ya Pak ya. Iya. Mengeksplorasi diri Bapak sendiri gitu ya kan dengan belajar mandiri gitu kan. Nah, jadi dari kedua hal yang tadi itu Bapak nyamannya yang mana nih? Sebetulnya semuanya sih nyaman. Ya. Semuanya nyaman karena kalau sesama rekan gitu kan, yang penting jangan pula kita deket karena butuh gitu, ada udang di balik batu. Jadi kita memang sebelumnya berusaha menjalin hubungan yang baik, silaturahim gitu kan. Nah, kalau dengan anak sendiri juga begitu, kita tidak hanya sekedar karena butuh kita baik sama anak, memang sehari-hari memang kita harus bersikap baik sebagai seorang ayah gitu. Tapi rasanya walaupun gitu, kita kadang-kadang sesekali rasa sungkan itu muncul. Manusiawi begitu ya. Bapak ini udah dikasih ulang-ulang tak lupa terus gitu kan. Ya mungkin kalau bagi kita yang sesama usia ini mungkin ya maklum gitu. Tapi mereka gitu aja masa lupa kan gitu kan. Nah, tapi kita sadar, oh iya ya. Makanya saya tambahlah solusi untuk mendapatkan kesulitan ini dengan cara dunia maya. Nah, ada paket, ada handphone, ada laptop, bisa cari informasi di sana. Karena di sana walaupun berulang-ulang saya putar, saya buka gitu, dia tidak komen. Yang penting paket saya cukup gitu. Makanya saya pikir ini juga lebih nyaman di antara yang tadi gitu. Makasih Bu. Iya, baik Pak. Jadi saya mau tanya nih Pak, untuk Bapak ini kan ngerasa kesulitan dalam penggunaan IT. Sebenarnya Bapak tuh di level berapa gitu? Kesulitannya itu gitu. Ya kalau ditanya mungkin ya levelnya rendah lah, tapi walaupun rendah alhamdulillah masih bisa ngikuti kan gitu kan. Karena alhamdulillah sampai sekarang tugas-tugas CKP maupun tugas-tugas dari sekolah itu tetap saya kerja sendiri. Jadi saya tidak mengandalkan orang yang mengerjakan tugas saya, tetap saya kerjakan walaupun mungkin terbata-bata. Tapi tetap saya lakukan. Hanya saja mungkin mereka beberapa jam selesai, mungkin saya berhari kan gitu kan. Jadi perjuangannya lebih berat gitu. Jadi kalau menurut saya ya mungkin hanya sebatas KKM gitu lah ya. Jadilah kan gitu. Yang penting saya lulus gitu aja. Kalau untuk yang tinggi jauh lah kan gitu. Oke Pak. Jadi kira-kira level berapa sih itu Pak kalau kita ambil rating 1 sampai 10 gitu? Bapak tuh kayaknya kan Bu? Ratingnya itu misalnya kita 1 sampai 10 gitu kan. Bapak di kondisi Bapak ini sekarang itu yang kesulitannya di level mana gitu. Ya kalau sekiranya tingkat kelulusannya mungkin kalau KKM ya 75 lah ya kan. Karena dibilang kita nggak pandai, selesai juga kan gitu kan. Kalau sekiranya kita nggak pandai total, tidak bisa selesai. Kalaupun selesai mungkin orang lain yang mengerjai. Ini nggak saya kerja sendiri kan gitu. Berarti itu lulus juga walaupun mungkin hanya sebatas seperti itu, tapi tetap semangatnya itu lebih besar gitu. Iya. Jadi harapannya bisa melakukan perubahan nanti ke tingkat yang berapa nih yang Bapak inginkan? Ya kalau bisa jangankan 10, 11 gitu ya kan gitu. Namanya juga harapan ya kan, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit gitu. Cuman kan itu impossible. Yang normal-normal saja lah. Yang penting bagi saya begini, hasil itu tidak mesti saya harapkan sedemikian, tapi yang penting perjuangan aja dimaksimalkan. Sehingga nanti hasil akan menyusul belakangan. Daripada saya hanya berharap sesuatu yang sangat diidam-idamkan, tapi perjuangannya tidak maksimal. Sehingga nanti hanya menuai kekecewaan. Nah gitu. Prinsip saya begitu Bu. Oke Pak, nah jadi dari tadi yang sudah kesulitan sekarang itu, gimana nih rencana tindakan Bapak tuh gitu untuk mengubah tadi yang level tadi itu biar supaya naik itu gimana tuh Pak? Ya saya harus membuka diri dengan cara lebih akrab dengan rekan sejawat, berbagi pengetahuan,
tidak mengerti malu belajar dengan yang lebih muda kan gitu kan. Nah, di samping alhamdulillah rupanya di CGP dapat paket apa, dapat pulsa paket kan sebulan 100.000, jadi bisa beli paket, jadi bisa buka sendiri kan gitu kan. Nah, saya pikir dengan cara melalui langsung dengan orang bisa juga melalui dunia maya, tapi itulah kira-kira solusinya. Oke Pak, jadi saya tanyakan bagaimana nih Pak perasaan Bapak setelah kita melakukan percakapan coaching ini? Ya, alhamdulillah. Setidaknya ini merupakan satu di antara pencerahan Ibu ya. Secerah mungkin coach yang lagi mengcoaching coachinya ini kan gitu kan, supaya kita sama-sama cerah sehingga problem masalah itu tidak menumpuk. Setidaknya ada secercah cahaya itu membuat kita semangat ke depan, kemudian seolah kita ada satu keyakinan setiap kesulitan ada solusinya gitu. Ya, oke Pak. Nah jadi gini ya Pak, saya ngerasa senang juga gitu dengerin cerita Pak Nurdin ya. Selanjutnya semoga nanti kita juga ada waktu yang lebih ya Pak Nurdin, karena waktu kita juga sudah terbatas gitu kan. Jadi saya masih menunggu nih cerita-cerita Pak Nurdin lagi nanti selanjutnya dari apa yang mau Bapak rencanakan tadi tuh ya kan. Saya pengen dengar lagi nanti selanjutnya perubahannya seperti apa gitu ya Pak. Iya, insya Allah. Jadi ini dulu ya Pak ya yang bisa kita padatkan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang mau Bapak buat atau Bapak ubah dari diri Bapak itu terjalan atau terrealisasi dengan baik gitu ya Pak Nurdin. Insya Allah, amin. Oke, saya ucapkan terima kasih Pak Nurdin. Iya, kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang gantian ya Bu ya? Ya, sekarang gantian Pak. Saya coachingnya. Jadi saya coachnya ya. Ya, oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat sehingga menjalani aktivitas ketika semuanya dilakukan dengan ikhlas bernilai ibadah. Amin, insyaallah. Nah, Ibu, kira-kira pertemuan kita hari ini karena memang di satu sisi waktunya singkat, kemudian memang sebelumnya juga sudah Ibu jadwalkan. Saya khawatir mungkin Ibu punya jadwal lagi yang lain dan begitu juga saya. Jadi mungkin saya ingin penjelasan lah dari Ibu kira-kira apa kira-kira maksud dan tujuan Ibu kira-kira ingin bertemu ini. Silahkan Bu. Iya baik Pak, terima kasih ya Pak Nurdin. Saya ucapkan gini nih Pak, ini ada sedikit cerita ada yang bisa saya ceritain Pak. Jadi gini Pak, saya ini lagi sedang merasa apa ya Pak, bimbang, galau karena kebetulan kan Pak saya nih ya alhamdulillah sudah lulus P3K nih kan Pak. Nah jadi dan nunggulah ini ya syukurannya ya kan. Jadi ternyata tuh Pak saya nggak ditempatkan di sekolah saya nih yang lama di induk saya gitu kan. Nah jadi saya harus pindah tugas nih Pak nantinya gitu. Nah jadi ada kekhawatiran atau apa ya, kekhawatiran, galau gitu, sedih gitu kan Pak. Karena saya harus pindah tugas itu Pak gitu. Jadi itulah Pak, gimana tuh Pak ya? Karena saya ngerasa masih galau, bimbang, sedih, campur aduk lah Pak rasanya gitu. Iya ya, itu kira-kira galaunya itu disebabkan karena takut berpisah dengan sesuatu, atau mungkin galau karena ingin mendapatkan sesuatu, atau mungkin ada faktor yang lain kira-kira? Saya ngerasa ya kan saya udah lama juga ya Pak di sekolah saya ini gitu. Jadi saya masih ada kekhawatiran, maksudnya ya saya harus bertemu dengan lingkungan baru gitu kan Pak.
lingkungan baru gimana gitu. Maksudnya ya saya nggak ngerasa ya nanti ya bisa nggak ya sama dengan di sekolah ini atau ya. Nah jadi saya ngerasa ya itu tadi Pak, ya sedih dengan teman-teman juga gitu kan, kadang juga ya ada keluarga juga gitu kan, pada ngerasa jadi bagian dari keluarga. Nah jadi itu sih Pak kekhawatiran saya gitu. Gitu ya Bu ya. Tapi saya kira itu menurut saya sih ketika Ibu berpindah di satu tempat yang baru itu bisa malah menambah wawasan Ibu. Jadi Ibu bisa melihat dunia yang lain gitu. Sehingga pengalaman yang Ibu miliki nanti bisa lebih luas. Sehingga seperti kata orang sebelah bilang, experience is the best teacher, ya kan gitu. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi kalau sekiranya mungkin di tempat yang baru Ibu bisa menikmati dengan ikhlas, dengan baik, Ibu dapat pengalaman baru. Bahkan mungkin kalau bisa beradaptasi, Ibu hebat. Kenapa? Dimanapun kita berada, tetap nyaman kita di sana. Tidak hanya sebatas kita yang nyaman, tapi orang lain juga nyaman. Kenapa? Karena memang kita adalah mutiara, bukan sampah, kan gitu kan? Nah, itu. Oke, lanjut Bu, gimana kira-kira? Iya Pak. Nah, oke Pak. Nah jadi itulah Pak ya, ya itulah kekhawatiran saya tadi itu Pak gitu. Iya. Jadi kalau bolehlah saya bertanya nih, kira-kira menurut Ibu yang menyebabkan masalah tadi udah kira-kira sudah Ibu miliki lah ya, karena ada hal-hal yang sulit mungkin karena akan berpisah. Tapi yakinlah, memang kita hidup itu tidak bisa di situ dan di situ satu. Memang secara sunnah kita harus cari pengalaman baru. Laksana kita dalam dunia pendidikan, dari TK ke SD, dari SD ke SMP, ke SMA, ke perguruan tinggi. Proses perubahan itu membuat kita mungkin bisa lebih dewasa gitu. Jadi sikapi aja perpindahan itu seperti itu. Jadi membuat kita lebih nyaman, tidak terbebani, Bu ya. Nah, gitu kira-kira. Kemudian ini mau nanya kira-kira kondisi ideal yang Ibu harapkan yang seharusnya terjadi dalam proses proses seperti itu di mana kira-kira? Ya kalau menurut saya, ya harusnya saya ya nggak galau ya Pak gitu, karena iya bersyukur ya. Iya harus lebih bersyukur gitu. Iya. Tapi ini saya rasa cuma ketakutan atau kekhawatiran saya aja sih Pak, itu saya rasa karena ya pada akhirnya ya saya juga harus menjalankan itu gitu kan Pak gitu. Kan nggak mungkin saya juga memaksakan diri dengan yang udah ini gitu kan, karena ya kalau orang lain di luar sana pasti yang ngerasa ya harusnya bersyukur gitu. Iya. Nah jadi lebih ke bersyukur lah gitu ya kan Pak, dengan kondisi yang diberikan sekarang. Jadi apapun yang dikasih sekarang ya udah jalani gitu. Dijalani aja ya, ikhlas, kita bersyukur. Karena orang beriman itu Bu luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan Ibu termasuk gitu kan. Apa itu? Nikmat banyak bersyukur, nikmat berkurang bersabar. Jadi kalau dapat pekerjaan baru yang gajinya lebih tinggi bersyukur ya kan. Kalaupun dulu udah bertahun-tahun harus bersabar gitu. Jadi masalah galau itu mungkin hanya sekedar pertukaran teman baru. Saya kira hanya masalah kalau Ibu memang pandai beradaptasi, dimanapun Ibu berada aman itu. Kecuali kalau memang di situ ada sangkutan hati, jadi akan berpisah itu agak susah memang. ini meleset sedikit ya kan, manusiawi juga itu kan. Oke lah Ibu, kira-kira gitu ya. Itu dari segi mungkin yang diharapkan. Kalau begitu kira-kira gambaran posisi ideal ya Ibu kira-kira di angka mana dari tingkat kesadaran Ibu terhadap masalah yang Ibu hadapi itu kira-kira? Kalau misalnya dalam keadaan galau ini masih ini ya Pak, masih 50-50 lah gitu ya Pak. Gitu ya. Iya, 50-50 gitu. Tapi harapannya ke depan harus 10 ya, kalau bisa 11 gitu. Iya. Ya, saya yang nggak dalam kondisi sekarang lagi lah Pak, gitu kan. Harus lebih ya lebih maju ke depan, memandang masa depan gitu. Pasti ada iya. Jangan kita terlarut dalam hal-hal yang mungkin yang tidak primer ya Bu ya. Nah, kan kesannya kita itu terlarut dalam hal primer.
sampai 50-50 perasaan itu kan. Nah, jadi harus tetap semangat bagaimana yang 50-50 itu berubah. Kalau saya tadi pede aja, KKM ya kan 75 ya kan. Gitu ya kan. Nah, kira-kira alasannya itu Bu, mengapa kira-kira Ibu merasa galau gitu kok aturannya bersyukur kok malah galau gitu. Kan lucu ya dapat nikmat kok malah galau gitu. Kira-kira apa sih alasan itu? Kenapa? Ya itu tadi Pak, maksudnya ya untuk beradaptasi tadi lah itu ya Pak gitu. Karena kan udah sini udah tahu gitu lingkungannya seperti apa di sekolah online itu. Nanti akhirnya harus pindah gitu kan, kita ketemu dengan orang baru dan lingkungan baru gitu ya. Baru gitu kan. Jadi ya maksudnya ya saya maksudnya ada kekhawatiran aja gitu, maksudnya nanti gimana ya di sana gitu kan. Iya. Gimana ya ininya gitu. Maksudnya sih ya seperti itu sih Pak. Iya. Cuman Ibu harus sadar juga sih, apa itu musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin maju, kita harus mampu mengalahkan musuh yang ada dalam diri kita sendiri itu. Apa solusinya? Harus semangat. Ya, yang tua aja tetap semangat, masa yang muda udah lemes kan gitu. Harus tetap semangat Ibu ya. Oke, kira-kira yang berikutnya Bu, kira-kira rencana aksinya, kira-kira menurut Ibu langkah-langkah apa yang harus Ibu lakukan menaikkan rate itu? Yang tadi 50-50 menjadi 100-100 itu gimana kira-kira? Kalau menurut saya lebih ke diri lah ya Pak, maksudnya menyadari ya ini nikmat dan harusnya disyukurin gitu kan. Nah jadi ya rencana saya ke depan ya waktu kan terus berjalan gitu ya Pak. Jadi nggak mungkin mundur gitu gara-gara kegalauan saya yang hanya sementara ini gitu. Iya. Ya saya harus mikir ke depan gitu. Ya apapun rintangannya nanti, apapun segala masalahnya atau kondisinya ya harus dihadapi gitu. Ya betul, sebenarnya gentle ya kan. Iya. Insya Allah mudah-mudahan Bu ya. Kira-kira siapa saja yang Ibu libatkan untuk proses itu kira-kira? Yang pasti diri saya gitu. Kemudian saya juga butuh bantuan ya Pak. Bentuk support dari keluarga gitu. Karena ya gimana pun ya pastilah motivasi eksternal pun juga perlu gitu kan ya kan Pak. Dari orang-orang terdekat seperti itu Pak. Oh, kira-kira menurut Ibu butuh waktu berapa lama lah itu untuk mencapai supaya hal itu berubah kepada lebih baik? Secepatnya sih Pak, karena biasanya kan suka yang lama ini. Harus cepatnya Pak, karena tidak menghitung hari. Insya Allah ya Bu ya. Ya. Kapan kira-kira rencana Ibu itu memulainya itu? Sebenarnya udah saya memulai sih Pak gitu kan. Iya. Cuma lebih lagi ya kalau sudah kita di sana nanti kan ya pasti ya harus ya saya jalani gitu, saya hadapi gitu. Iya. Insya Allah saya hanya mendukung ya, semangat. Ya. Kemudian nih sebagai tanggung jawab lah Bu ya, apalah kira-kira langkah-langkah yang bisa Ibu ambil jika seandainya rencana yang susun itu tidak sesuai gitu dengan yang Ibu harapkan? Kalau nggak sesuai dengan pemikiran saya gitu ya Pak, ya saya tetap harus maju ke depan gitu. Jangan nangis ya kan? Karena nangis nggak menyelesaikan masalah ya. Maju ke depan gitu Pak. Betul Bu, memang maju ke depan, nggak pernah maju ke belakang itu. Itu bener ya Pak. Iya, ini sedikit hiburan Ibu lah ya kan. Kalau maju ke depan, kalau naik ke atas, turun ke bawah, belok ke kanan atau ke kiri. Kalau mundur, kalau keluar kemana Bu? Keluar, ya masuk. Kemana? Keluar. Kemana? Masuk. Kemana? Nah, kan kalau ke atas, kalau ke depan, maju ke depan, ya kan? Naik ke atas, turun ke bawah, belok kanan atau kiri. Kalau mundur ke belakang. Jadi kalau keluar, kemana? Udah, itu hanya sekedar hiburan supaya Ibu nggak serius sekali. Oke, berikutnya Ibu, kira-kira bagaimana Ibu memonitor ya, mengevaluasi apakah rencana yang sudah Ibu buat itu sudah berjalan atau belum, kira-kira gimana?
Nah, nanti ya saya akan lihat lah ya Pak setelah saya sudah pindah gitu. Nah, Ini belum pindah ceritanya. belum Belum Pak. pindah. Oh, teman saya udah menerima gaji lagi. Oh iya ya Pak. Iya. Jadi Jadi nanti saya nunggu. kira apakah benar yang kekhawatiran saya tadi itu ya sesuai dengan yang saya pikirkan gitu. Jadi Oh, ya saya lihatlah gitu nanti saat di lapangan gitu kan Pak. iya, 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 iya. Oke lah Ibu, terima kasih lah ya sudah meluangkan waktunya. Bagaimana perasaan Ibu sudah menggaungkan isi hati ya. Mudah-mudahan yang Ibu lakukan itu setidaknya dengan dialog ini muncul secercah cahaya semangat untuk adakan perbaikan ke depan atau meningkatkan kualitas yang sudah baik agar lebih baik lagi. Kemudian apakah ada hal-hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi? Kayaknya sudah cukup sih Pak ceritanya. Alhamdulillah ya kan. Kemudian baiklah Ibu, sangat senang dapat dengar cerita dari Ibu. Semoga yang kita lakukan ini ya, satu secara agama bernilai ibadah. Kemudian bagi kita mungkin ini merupakan satu di antara meraih secercah cahaya untuk mencari solusi dari yang kita hadapi bersama, sehingga kita ke depan itu sama-sama sukses. Orang yang hebat itu bukan hebat sendiri, tapi kalau bisa hebat bersama. Ya, itulah harapan kita ke depan ya Bu ya. Insya Allah. Oke, akhir kalam dari saya. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin. Iya. Jadi yang rekam udah gimana? Enceng dah. Udah nih Pak. Kenceng. Maklum saya kan guru SD, jadi bahasanya bahasa enceng gitu ya kan. Kadang ada seriusnya, kadang ada seloronya gitu. Sudah.